belum kalau sebentar lagi kita akan masuk dalam masa new normal? New normal atau normal baru atau tatanan kehidupan baru rencananya akan dimulai bulan Juni ini. Akan ada beberapa fase nantinya, bisa di-googling sendiri ya. Lalu, siapkah diri kita akan masa new normal ini? That's a good question. Sebelum akhirnya menjawab siap atau tidak, ada 3 kesiapan versi saya yang bisa membantu menjawab pertanyaan tersebut. Siap mental, siap fisik, dan siap perlengkapan. Siap mental. Sudah tentu kita harus siap untuk bisa berelasi dengan orang lain, bertatap muka selain daripada keluarga di rumah. Siap fisik. Stamina dan kesehatan harus sudah 100% sebelum kita siap untuk keluar rumah. Dan siap perlengkapan. Ada beberapa perlengkapan yang memang sudah biasa dibawa ketika kita keluar rumah. Tapi ternyata ada juga nih perlengkapan-perlengkapan baru yang harus dibawa di masa new normal ini. Kira-kira apa aja ya perlengkapan itu? So, ini dia beberapa perlengkapan versi saya yang sekiranya harus dilirik sebelum kita siap untuk keluar rumah. Let's go! Yang pertama, hand sanitizer. Udah tahu dong ya perlengkapan yang satu ini? Ini sempat booming loh beberapa waktu yang lalu karena harganya yang melonjak tinggi. Hand sanitizer ini cukup penting ya ketika kita secara sadar atau tidak menyentuh sesuatu yang ternyata juga disentuh oleh orang lain, seperti gagang pintu, tombol lift, dan lain-lain. Baik memang menggunakan hand sanitizer, tapi alangkah lebih baik lagi kalau kita lebih sering mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun cuci tangan. Karena efek penggunaan hand sanitizer yang terlalu sering akan membuat kulit tangan kita menjadi lebih kering. Yang kedua, masker. Nah, masker ini juga sempat booming ya karena harganya yang tinggi, disebabkan oleh permintaan yang melonjak naik dengan kuantitas yang menipis. Tapi ternyata ada alternatif lain nih selain daripada masker medis, yaitu masker kain. Kalau keluar rumah nanti, wajib ya menggunakan masker dan usahakan untuk membawa masker cadangan untuk berjaga-jaga kalau masker yang kita gunakan kotor. Yang ketiga, tisu. Baik tisu kering, maaf kegedean. Baik tisu kering maupun tisu basah, keduanya penting ya untuk tetap menjaga kesehatan kita tentunya. Dan perlu diingat ya, kita tidak boleh membuang sampah tisu sembarangan. Yang keempat, peralatan makan dan botol minum. Penting nih, sebuah kebiasaan baru yang harus kita biasakan. Ada kotak makan, ada sendok garpu, ada sedotan, baik sedotan bambu maupun sedotan stainless steel. Dan yang paling penting adalah botol minum. Jadi lebih banyak kan bawaannya? Iya, pasti. Tapi saya rasa sih nggak masalah ya. Ini adalah upaya pencegahan penularan virus sekaligus mengajarkan kita untuk bisa hidup lebih bersih. Yang kelima, disinfektan spray. Nah, ini baru nih. Mungkin kita jarang ya atau bahkan gak pernah pakai ini. Tapi dalam kondisi saat ini lebih baik kita prepare ya untuk perlengkapan yang satu ini. Kita bisa buat sendiri kok disinfektan spray yang sekiranya mudah, tapi tetap mengikuti standar keamanan dan keefektifannya. Nanti caranya bisa searching sendiri ya. Dan yang perlu di-note, penggunaan disinfektan spray ini untuk penggunaan luar, bukan untuk penggunaan dalam apalagi diminum. Yang keenam, hair cap atau head cap. Nah, saya rasa hair cap atau head cap ini juga perlu diperhatikan ya, guna tidak menggunakan sharing goods atau barang yang bukan barang pribadi. Contohnya helm nih, yang biasa kita gunakan saat kita naik ojek. Kita bisa gunakan hair cap ini untuk mencegah kita kontak langsung dengan barang-barang yang bukan barang pribadi kita. Kalau misalnya penggunaan hair cap ini dirasa boros, kita juga punya alternatif lain, yaitu hair cap kain. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita bisa membawa helm sendiri. Jangan lupa juga untuk membawa kantong khusus untuk menyimpan masker ataupun hair cap yang habis kita pakai, supaya tidak tercampur dengan barang lain.
ada sedikit tambahan nih buat kalian yang udah berbulan-bulan di rumah aja dan baru sebentar lagi akan keluar rumah. Coba sekarang lihat di sekitar kita. Barang-barang apa aja ya yang ternyata udah lama kita anggurin karena kita nggak keluar rumah? Seragam. Sudah siapkah pakaian yang biasa kita gunakan untuk keluar rumah? Macam-macam nih. Ada seragam, kemeja, blus, dress, blazer, atau celana panjang. Coba cek, masih muat nggak? Atau jangan-jangan malah kebesaran? Mudah-mudahan sih masih pas aja ya kayak dulu. Make up. Buat kaum wanita nih yang suka make up tapi udah lama gak sentuh make up karena di rumah aja, kalian bisa cek tanggal kadaluarsanya masing-masing. Jangan sampai pas mau dipakai malah kadaluarsa. Wah, bisa gawat tuh. Dan pembiasaan kita menggunakan masker, lipstik bukan lagi menjadi prioritas utama karena bibir yang tertutup masker. Mungkin bisa dialihkan concernnya ke pensil alis, eyeshadow, maskara, ataupun eyeliner. Cek alat bermesin, laptop, atau kendaraan. Mungkin yang biasanya pakai laptop, lalu ketika di rumah laptopnya nggak dipakai. Nah, coba tuh bisa dicek dulu, bisa coba dicas, kemudian dicek. Keadaannya masih baik-baik aja kan? Motor atau mobil juga, bisa dipanaskan mesinnya secara berkala. Jadi nanti ketika dibawa, nggak mati di jalan. Yang terakhir, cek isi dompet, semua saldo yang ada di rekening bank, dan saldo yang ada di dompet digital yang kita punya. Mungkin ada yang masih sering menggunakan saldo di dompet digital ataupun uang yang ada di rekening bank untuk membeli makanan atau barang secara online. Tapi untuk yang jarang atau bahkan gak pernah menggunakan saldo-saldo tersebut, ya mungkin karena selama di rumah aja gak pernah jajan. Coba deh dicek, sekedar untuk persiapan ketika kita akan keluar rumah lagi nanti. Saya tahu, saya paham betul, new normal pada awalnya memang sulit untuk dijalani. Namanya juga tatanan kehidupan baru, tapi mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini membantu kita menjadi lebih siap ya menyambut new normal. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau suka dan bermanfaat, boleh di-like dan boleh banget di-share supaya semakin banyak orang yang prepare untuk menyambut new normal ini. Tapi kalau misalnya nggak suka, boleh juga dislike. Jangan lupa untuk komentar di bawah ini kira-kira perlengkapan apa lagi ya yang harus kita siapkan menyambut new normal. Oke, I will see you next time. Bye-bye!